Selamat siang Pak Ali. Selamat siang, Bu Novia. Apa kabar nih? Baik, Bu Novia. Pak, boleh ngobrol sebentar? Kayaknya kita sudah lama tidak ngobrol nih Pak. Oh, ya betul, Bu. Sebenarnya saya juga pengen banget ngobrol sama Bu Novi. Karena saya punya permasalahan, Bu, di kelas saya. Seperti itu, Bu. Oh gitu Pak. Ayo Pak, kira-kira setelah kita ngobrol, apa sih yang Pak Ali harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya bisa mengatasi permasalahan, ya, Bu, tentang kekerasan yang ada di kelas saya seperti itu. Seperti bullying, seperti itu, Bu. Oh berarti permasalahannya itu tentang anak didik yang seperti apa Pak? Anak didik, Bu, ya, tidak terasa tadi ya, Bu. eh, saya mendapat kabar ya, Bu, Mm-mm. dari kelas itu ada yang lari lapor ke ruang guru. Katanya itu, Bu, ada pertengkaran. Dua saksi, Bu, itu ngobrol dengan saya, katanya tadi ada dua anak laki-laki bertengkar dengan teman satunya anak perempuan, Bu. Seperti itu, Bu. Kira-kira pemicunya apa Pak yang mengakibatkan tindakan tersebut? Pemicunya ya, Bu, ternyata si anak perempuan itu meledek, Bu, ada ledekan dengan bilang nama orang tuanya sehingga dua orang anak itu tidak terima seperti itu, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Sebenarnya sih kasusnya umum ya, Pak, terjadi. Tapi kayaknya dampaknya jadi luar biasa ya, Pak. Iya bener, Bu, makanya ini beneran ya udah Bu Novi, saya jadi bisa ngobrol sama Bu Devi bagaimana caranya saya dalam menyelesaikan kasus ini, Bu, seperti itu, Bu. Oh, iya sih, Pak. Kan tadi kan Bapak udah cerita masalahnya. Nah, sebenarnya yang kalau boleh tahu nih, Pak, apa anak-anak sudah diingatkan tentang kesepakatan kelas, Pak? Oh iya, Bu. Kemarin secara tidak jelas ya, Bu, saya sudah membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak bisa saling menghargai dan menghormati. Seperti itu, Bu, bunyinya sudah saya buat, sudah saya Mm-mm. terapkan di sekolah seperti itu, Bu. Tapi anak-anak tetap masih melanggar gitu ya, Pak? Iya benar, Bu. Ya tadi ya, Bu, ya kejadian tadi ya Mhm. sudah diterangkan dengan jelas. Mungkin saya kurang itu, Bu, kurang lebih menekankan kepada anak bagaimana caranya menghargai dan menghormati antar sesama teman seperti itu, Bu. Oh, sejauh ini nih ya, Pak, kalau level 1 sampai 10 nih, Pak, anak-anak, tanggung jawab anak-anak terhadap kesepakatan kelas yang udah dibuat bersama itu ada di angka berapa coba, Pak? Kalau di angka satu sebenarnya kira-kira angka 7 deh, Bu, kayaknya, Bu. Oh, itu udah lebih dari 50% ya, Pak? Iya betul, Bu, ya. Berarti di sini saya harus bisa membuat Bu, aturan yang lebih tegas lagi tentang kesepakatan lagi. Saya juga harus membuat refleksi ya, Bu. Mhm. Refleksi tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama anak-anak di kelas. Seperti itu, Bu. Iya Pak. Gimana Bapak supaya bisa kesepakatan kelas itu sampai ke level 10? Artinya kan level yang diharapkan ya Pak, anak-anak tanggung jawab atas apa kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu Pak. Iya, Bu. Kalau bisa ya, Bu, saya akan melibatkan orang tua, Bu, di sini, Bu. Saya akan Hmm. nge-share ya, Bu, dan ngomong dengan orang tua supaya anak-anak bisa membaca apa yang sudah saya kirim tentang kesepakatan kelas, yaitu bagaimana cara menghargai dan menghormati teman-teman, terutama di dalam kelas pada saat pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Hmm. Apa sebelumnya Pak Ali sudah sosialisasi tentang tindakan bullying agar anak-anak paham dampak mereka jika melakukan hal tersebut? Oh, sebenarnya belum sih, Bu. Ya, ini kan kesempatan saya ada peristiwa seperti ini.
Makanya Mm-mm. saya lebih waspada lagi, Bu. Oh. Nanti saya akan coba ya tadi ya awal berefleksi juga Mm-mm. kegiatan supaya bisa dirubah kembali, sudah disepakati lagi supaya menjadi sebuah keyakinan bahwa menghargai dan menghormati teman antar teman itu sangat penting. Kedua Mm-mm. juga tadi ya Bu, supaya tadi yang sudah di-share Mm-mm. anak-anak bisa membaca dan bisa paham apa yang sudah saya bicarakan tentang balik, karena balik itu kan sangat merugikan, apalagi ya Mm-mm. bisa menyerang mentalnya siswa, Bu. Nanti kalau di Oh. sekolah bisa anak tidak bisa anak apa ya berangkat sekolah jadi jarang, tidak mau berangkat sekolah kalau ada Mm-mm. kasus seperti Mm-mm. itu, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Apa kelas Pak Ali punya grup WhatsApp grup gitu Pak? Punya sih Bu, Hmm. sebenarnya kan tapi belum saya terapkan. Makanya ini Oh. dengan adanya grup WhatsApp tadi ya, makanya saya akan menerapkan ide tentang itu Bu, tadi ya, tentang Mm-mm. cara-cara bagaimana kita dalam menangani tindakan balik ya yang terjadi di kelas, bahwa tindakan itu kan jelas melanggar ya Bu, Mm-mm. melanggar apalagi sudah dibuat kesepakatan kelas Mm-mm. di kelas saya, masih saja tetap yang namanya anak-anak Mm-mm. pasti banyak yang melanggar Bu, seperti itu. Makanya secara pelan-pelan aja Bu, nanti saya Hmm. akan Mm-mm. Mm-mm. menerapkannya seperti itu. Mm-mm. Kira-kira sasarannya nanti buat sosialisasi bullying itu siapa Pak yang akan dilibatkan Pak? Yang dilibatkan jelas nanti saya bersama ketua kelas ya Bu, Mm-mm. ya ketua kelas nanti dengan eh, pengurus kelas juga bisa dilibatkan kalau semua aktif, selain juga orang tua Bu, Mm-mm. orang tua juga teman sejawat Bu, itu juga penting Mm-mm. dilibatkan Mm-mm. supaya nanti bersama-sama Bu mengadakan pengawasan, baik itu pada saat jam pelajaran, saat kita masih istirahat terutama itu Bu. Kalau Mm-mm. istirahat kan Mm-mm. rentan ya Bu ya, Iya, iya rentan Pak. anak-anak untuk berbuat masalah. Makanya saya menerapkan seperti Bu, dengan ketua kelas supaya Mm-mm. nanti Mm-mm. kalau ada jam istirahat supaya Pak. pintunya ditutup seperti itu untuk mengurangi dampak anak-anak Iya. berbuat seperti itu. Dan saya juga berpesan kepada guru ya Bu ya, guru Mm-mm. yang ada di kelas lain lah, Mm-mm. supaya apa lebih saling mengontrol seperti itu sehingga tidak terjadi peristiwa balik yang menimpa kelas saya seperti itu. Wah, itu langkah yang bagus, Pak. Bisa melibatkan orang tua, terus rekan sejawat, karena kan pada dasarnya kita tidak bisa mengawasi anak sendiri ya, Pak. Kadang-kadang kalau istirahat ya sudah ya, Pak. Tapi dengan melibatkan rekan sejawat, eh, tindakan Pak Ali sudah sangat bagus sekali. Hmm. Semoga bisa dilaksanakan secepatnya ya, Pak. Iya Bu, insya Allah saya akan menerapkan ya apa yang sudah saya kirimkan di kelas juga, untuk orang tuanya juga, untuk sama-sama saling menghormati, menghargai, seperti itu Bu. Oke. Pak, kayaknya kita udah ngobrol udah banyaknya nih, Pak. Setelah kita ngobrol, gimana nih perasaannya Pak Ali? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah plong ya, sudah lega lah, saya sedikit bisa menangani permasalahan ini setelah ngobrol dengan Bu Novia. Dan alhamdulillah juga Bu, anaknya juga sudah pada nyadar bahwa tindakan apa yang mereka lakukan itu dapat membawa dampak buruk bagi mereka sendiri, seperti itu Bu. Oh, bagus, Pak. Saya ikut senang. Eh, jadi kapan nih rencananya Bapak akan mulai sosialisasi ke grup atau mengingatkan anak yang tadi kata Bapak akan menutup pintu ketika istirahat? Itu kira-kira akan dilaksanakan rencananya mulai kapan nih, Pak? Secepat mungkin Bu, kalau bisa setelah istirahat jam kedua ya Bu. Saya akan bersama ketua kelas, saya akan buat program bagaimana caranya menangani kekerasan atau balik yang terjadi di kelas saya supaya tidak merembet ke kelas lain seperti itu Bu. Saya juga tadi kan awal ya, saya akan menerapkan pada grup WhatsApp menyebarkan bagaimana cara-cara supaya orang tua tahu
bagaimana caranya menerapkan anak-anak, ya, terutama anak laki-laki ini Bu, yang Mm-mm. emosinya tinggi. Makanya saya lebih menekankan kepada anak laki-laki untuk lebih bersifat sabar, untuk bisa menghargai dan menghormati ya anak kan di sini gender ya Bu. Istilah Mm-mm. bisa menghargai gender seperti itu, walaupun kita teman perempuan, kita harus saling menghargai. Harusnya sebagai teman laki-laki itu harus bisa menjaga seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Pak. Lebih cepat kayaknya lebih baik ya Pak. Ya Karena betul. ia nanti akan jadi berdampak ke kelas yang lain ya Pak. Kira-kira nih Pak, Bapak akan bekerja sama dengan siapa saja Pak? Kayaknya kan nggak mungkin kita kerja sama sendiri ya Pak. Nggak Iya mungkin. betul. Saya coba ya Bu kerjasama. Tadi kan di awal ya, saya selain melibatkan anak didik saya, orang tua, juga guru-guru, dan saya juga akan melibatkan kepala sekolah dalam hal ini. Karena kan kepala sekolah kan bertanggung jawab penuh Bu di sini. Apalagi ini tentang kekerasan balik ya, yang bisa menimbulkan anak-anak trauma Bu seperti itu. Makanya dengan Oh, kolaborasi setiap permasalahan kita sampaikan ke atasan kita, insya Allah apa yang menjadi harapan kita Bu, terutama ya anak-anak kita menjadi belajarnya benar-benar aman, nyaman, tidak ada kekerasan lagi, guru menjadi senang, anak juga senang, teman-teman guru bahagia, sekolah menjadi aman, tertib, dan kondisif seperti itu. oh, wah luar biasa ya Pak. Semoga setelah ini insya Allah anak-anak akan terpantau dengan baik. Mereka tahu setelah sosialisasi nanti Bapak, anak-anak jadi lebih tahu tindakan yang baik dan buruk. Mereka tidak akan mengulangi hal-hal yang negatif ya Pak, khususnya bullying. Dan mereka lebih bertanggung jawab. Mungkin mereka akan lebih menghargai kali Pak, kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu bersama. Semoga anak-anak bisa lebih itu ya Pak, terpantau. Insya Allah tidak ada hal-hal seperti ini lagi Pak. Oke Bu, terima kasih Bu sudah membantu saya bagaimana ya saya sudah akhirnya saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini walaupun tarafnya saya masih belajar Bu, masih belajar dan terus belajar. Dan terima kasih masukan dari Ibu hari ini membuat saya senang, bahagia seperti itu. Saya juga senang Pak. Jadi lain kali kalau ada apa-apa Bapak bisa cerita, saya akan mendengarkan dan bisa diajak diskusi ke depannya jika ada permasalahan lain yang mungkin Bapak hadapi. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya waktunya sudah diberikan kepada saya sehingga saya tahu banyak hal dan bagaimana saya menyikapi kasus ini supaya kedepannya anak-anak saya baik di sekolah maupun di rumah ya Bu bisa apa ya belajar dengan aman, nyaman, tidak ada gangguan seperti itu Bu. Itulah harapan saya dan juga harapan-harapan pendidik-pendidik lain di Indonesia ini seperti itu Bu. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Oke.